Jadi ini tuh bukan oplas, jadi itu hanya treatment yang memang tidak ada sayatan atau apa sih namanya tuh, apalagi operasi plastik nggak ada. Jadi cuman kayak ditanamin benang, tapi cara pengerjaannya itu sama kayak apa sih kalau ngaput baju gitu. Nah cuman di kelopak mata. Nah itu tuh memang untuk membuat kelopak mata supaya jadi lebih tegas. Kalau aku kan memang udah gede dan belok gitu ya. Jadi kayak mengurangi lipatan-lipatan yang ada di sini. Dan ini juga masih ada kayak benangnya tuh sedikit dan ada benjolan. Karena kan kalau misalkan kita ngaput tuh kan pasti ada ujungnya. Nah ini tuh di situ ujungnya. Bilang sakit pasti sakit treatmentnya. Tapi kan ada obat biusnya. Nah kalau untuk sekarang udah mulai membaik sih. Walaupun memang masih sedikit bengkak gitu. Yang pasti di atas 2 digit sih. Tapi ini kan bukan permanen ya. Ini tuh kayak ada bukan downtime ya, maksudnya tuh tahan lama lah. Jadi sekitar 6 bulan sampai setahun. Tergantung memang kulit kita masing-masing kayak gimana. Kalau emang kencang ya berarti akan lama. Tapi kalau misalkannya sedikit lembek atau keriput lah gitu ya, biasanya ya mungkin akan lebih baliknya tuh lebih cepat gitu aja gitu. Kalau ini endorse. Jadi aku ditawarin untuk coba, tapi aku juga lihat dulu hasilnya dan aku juga lihat dokternya seperti apa dan siapa. Kebetulan dokter aku dokter Yani kan yang udah biasa megang aku nih untuk apa urusan muka lah gitu intinya mah. Jadi dia udah tahu mana yang cocok, mana yang enggak. Kayak misalkan aku pengen nambah filler bibir dok gitu. Kayaknya enggak deh, masih cukup, masih bagus. Oh ya udah. Dok aku kayaknya pengen. Nah, aku tuh selalu konsul dulu sama dokter apa yang terbaik. Nah, ini kebetulan dokter kayaknya kamu cocok deh gitu. Jadi kamu akan lebih tegas walaupun kelopak mata kamu udah gede. Ya kalau misalkan dia kan nggak pernah lihat aku sedekat itu atau mungkin nggak ketemu tiap hari. Tapi kalau yang ketemu tiap hari mah ya mungkin sama aja karena mungkin bengkak aja. Tapi kan nggak juga. Aku aja yang punya matanya nih. Iya ada perubahan walaupun memang sedikit nggak yang terlalu kelihatan banget karena kan memang masih ada lipatan tersisa itu masih bisa dibenerin sih cuman kan ya mohon maaf nih kalau treatment lagi nanti dulu deh gitu kan ini aja kan belum sembuh bener nih gitu kan tapi kalau misalkannya netizen bilang kayak gitu mah aku mah biar aja itu mah biasalah namanya juga netizen. Ya kadang beauty is pain ya harus melewati beberapa treatment tertentu yang kadang-kadang memang mungkin sakit dari segi budget dan juga rasa gitu ya tapi at the end juga worth it bagi beberapa orang. Yang penting find your happiness in a different way lah ya. Mudah-mudahan ini caranya seorang Selfie Kitty menjadi happy ya kita support aja. As a friend, as a good support system lah gitu istilahnya ya. Nah berikutnya kita kalau bicara mengenai kebahagiaan ternyata butuh waktu 13 tahun untuk mengenal pasangan kita. Ternyata banyak cara untuk menjadikan komunikasi itu lebih baik termasuk olahraga. Ngira narasumber dan suami kalau dihitung-hitung 13 tahun tanpa gosip, tanpa ada isu apapun dan ternyata mereka punya satu komunikasi yang sama yaitu suka lari. Oke, jadi kalau ada masalah langsung lari bareng ya. Bukan lari dari masalah ya, bukan tapi lari dari mungkin masalah, juga happy di situ. Apalagi juga mereka berdua ini akan mempersiapkan diri untuk ikut maraton di New York itu dengan jarak 42 km. Kalau kita enggak dulu lah ya. Udah enggak duluan ngebayanginnya ya. Tapi kalau dibilang mereka sudah mempersiapkan sejak 5 atau 6 bulan yang lalu katanya baik melakukan fisioterapi, sport massage dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak hanya mereka, ada Daniel juga ikutan, Rafiq katanya kalau jadi juga bakal ikut. Kayak rame nih ya. Ini bulan depan ya kalau nggak salah. Iya, kita akan lihat nih seperti apa juga persiapan para sahabat Indonesia nih untuk maraton itu. Tapi kita juga nggak lihat nih kira-kira ada sisi lain nggak ya dari sosok Nirina Zubir yang kita tahu wanita tangguh, tapi ternyata bisa manja juga. Iya, ini dia.